Ini adalah kisah misterius tentang kota legendaris yang telah lama menjadi bahan perdebatan dan kekaguman. Dari deskripsi pertama oleh Plato hingga pencarian modern untuk membuktikan keberadaannya, Atlantis tidak hanya menjadi simbol dari peradaban yang hilang, tetapi juga sebuah teka-teki besar yang menggugah rasa ingin tahu umat manusia. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Jauh sebelum dunia mengenal teknologi dan internet, saat manusia masih menggantungkan hidupnya pada bintang-bintang dan arus laut, terselip sebuah cerita yang mencuri perhatian para pemikir besar di zaman kuno, kisah tentang sebuah negeri yang hilang, Atlantis. Cerita ini bukan berasal dari dongeng rakyat biasa, melainkan dari karya seorang filsuf ternama, Plato. Plato menuliskan kisah ini sekitar 360 SM dalam dua karya dialogisnya, Timaeus dan Critias. Di dalamnya, ia menggambarkan sebuah negeri yang sangat maju, baik secara teknologi, kebudayaan, maupun kekuatan militernya. Atlantis, katanya, berada di luar pilar-pilar Hercules, sebuah istilah kuno untuk Selat Gibraltar. Lokasinya yang misterius membuat para peneliti dan arkeolog terpancing untuk mencari tahu lebih jauh. Atlantis digambarkan sebagai kekaisaran maritim yang luar biasa megah. Kota ini dikelilingi oleh lingkaran air dan tanah yang teratur, membentuk pola konsentris yang tampak seperti mahakarya arsitektur. Kekayaan alamnya luar biasa. Emas, perak, dan logam misterius yang disebut orichalcum tersebar di seluruh penjuru kota. Namun, yang membuat cerita ini lebih dari sekadar dongeng adalah kedalaman narasi yang dibangun oleh Plato. Ia tidak hanya menggambarkan kota ini secara visual, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral dan filosofis tentang kebanggaan, keserakahan, dan kehancuran. Dalam Critias, Atlantis digambarkan sebagai bangsa yang awalnya adil dan bijak, namun kemudian berubah menjadi angkuh, materialistik, dan melupakan nilai-nilai moral. Akibatnya, Zeus, raja para dewa, memutuskan untuk menghancurkan peradaban ini sebagai bentuk hukuman ilahi. Atlantis tenggelam ke dalam lautan dalam 1 hari dan 1 malam bencana. Sebagian besar ahli sejarah dan filsuf modern percaya bahwa Atlantis hanyalah alegori atau metafora untuk menggambarkan kehancuran negara yang melupakan kebijaksanaan. Namun, tidak sedikit yang meyakini bahwa Plato mendasarkan ceritanya pada sesuatu yang nyata, mungkin dari warisan cerita kuno Mesir atau legenda lokal yang telah hilang dari sejarah. Menariknya, Plato mengklaim bahwa kisah ini diceritakan oleh leluhurnya, Solon, yang mendengar cerita tersebut dari para pendeta Mesir. Artinya, kisah Atlantis bukan ciptaan sepenuhnya, melainkan bisa jadi merupakan bentuk pengetahuan lintas peradaban. Sejak saat itu, misteri tentang Atlantis berkembang bukan hanya di kalangan akademisi, tetapi juga para petualang, arkeolog amatir, dan bahkan para mistikus. Mereka percaya bahwa di balik kisah tersebut tersembunyi kebenaran besar tentang masa lalu umat manusia. Kisah ini kemudian berkembang menjadi salah satu mitos paling populer sepanjang sejarah. Ia menginspirasi berbagai teori konspirasi, buku-buku fiksi, film, dan serial dokumenter. Bahkan, nama Atlantis kini menjadi sinonim dengan kehilangan besar atau peradaban yang tenggelam. Lalu, jika Atlantis hanya mitos, mengapa hingga kini dunia terus mencoba mengungkapnya? Apakah benar kota ini pernah ada? Atau mungkinkah kita sedang mengejar bayang-bayang dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa dibuktikan? Sejak Plato pertama kali mencetuskan bahwa Atlantis terletak di luar pilar Hercules, spekulasi tentang lokasi sebenarnya dari kota legendaris ini telah menjadi perdebatan abadi selama lebih dari 2000 tahun. Pilar Hercules sendiri dianggap sebagai Selat Gibraltar oleh para ahli geografi klasik, yang berarti bahwa wilayah yang dimaksud terletak di suatu tempat di Samudra Atlantik. Namun hal ini justru membuka pintu bagi ratusan teori lokasi dari berbagai penjuru dunia, dari Mediterania hingga Antartika yang membeku. Beberapa peneliti awal percaya bahwa Atlantis terletak di Laut Tengah, bukan di Samudra Atlantik. Salah satu teori paling populer menunjuk ke Pulau Santorini, Thera, di Yunani, tempat letusan gunung api dahsyat pernah terjadi sekitar 1600 SM. Letusan ini menghancurkan sebagian besar peradaban Minoa, yang pada masanya merupakan kekuatan maritim dominan. Banyak yang berpendapat bahwa kisah Plato sebenarnya adalah kenangan kabur tentang tragedi Santorini, yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dibumbui seiring waktu. Di sisi lain, ada pula yang meyakini bahwa Atlantis adalah benua besar yang pernah berada di tengah Samudra Atlantik, dan hilang secara tiba-tiba karena gempa bumi dan banjir seperti yang digambarkan Plato. Pendukung teori ini menunjuk pada fenomena geologis di dasar laut,
seperti dataran tinggi Azores, sebagai sisa-sisa dari benua yang hilang. Mereka percaya bahwa lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan perubahan permukaan laut bisa menjelaskan hilangnya daratan besar secara tiba-tiba. Namun, teori yang paling mencengangkan datang dari para peneliti modern yang mengaitkan Atlantis dengan Antartika. Gagasan ini menyatakan bahwa Antartika dulunya bukanlah daratan es seperti sekarang, tetapi merupakan tanah subur yang dihuni oleh peradaban maju sebelum bergeser ke kutub selatan akibat pergeseran kutub atau bencana besar. Peta kuno seperti Piri Reis, yang menggambarkan Antartika tanpa es, digunakan sebagai bukti yang mendukung kemungkinan ini. Beberapa peneliti lainnya melirik wilayah Amerika Selatan, terutama sekitar Bolivia dan Peru, sebagai kandidat lokasi Atlantis. Di sana terdapat dataran tinggi Altiplano, yang memiliki struktur geografis yang secara mencurigakan mirip dengan deskripsi Plato tentang pulau konsentris. Selain itu, kebudayaan kuno seperti Tiwanaku menunjukkan kemajuan arsitektur dan astronomi yang sangat mengesankan untuk zamannya, mendorong asumsi bahwa mereka mungkin merupakan keturunan langsung atau cerminan dari bangsa Atlantis. Bahkan beberapa penulis pseudo-sejarah mengaitkan Atlantis dengan Mesir, dengan asumsi bahwa Sphinx dan piramida merupakan jejak teknologi Atlantis yang berhasil lolos dari kehancuran dan ditanamkan ke dalam kebudayaan Mesir kuno. Mesir juga disebutkan oleh Plato sebagai sumber informasi Solon, yang memperkuat kemungkinan bahwa bangsa Atlantis memiliki hubungan erat atau bahkan berasal dari sana. Teori lebih kontemporer yang banyak mendapat perhatian mengarahkan pencarian ke wilayah sekitar Selat Gibraltar, khususnya di Spanyol Selatan. Kota kuno Tartessos, yang disebut-sebut sebagai peradaban makmur dengan pelabuhan megah, dianggap oleh sebagian orang sebagai identitas sejati Atlantis yang terlupakan. Jejak-jejak arkeologis di wilayah Donana bahkan mengindikasikan kemungkinan kota yang tertutup oleh banjir ribuan tahun lalu. Teori lainnya tidak kalah menarik dan eksentrik, yaitu kemungkinan bahwa Atlantis terletak di bawah Laut Karibia, tepatnya di sekitar Kuba. Foto-foto sonar bawah laut dari kawasan tersebut menunjukkan struktur yang menyerupai bangunan kota yang tenggelam. Kendati belum ada eksplorasi lanjutan yang membuktikan klaim ini secara akademik, antusiasme pencarian tetap berkobar. Mereka yang memandang Atlantis sebagai mitos justru melihat banyaknya lokasi yang diajukan sebagai bukti bahwa kota ini tidak pernah benar-benar ada. Jika Atlantis adalah kenyataan historis, mengapa bukti konkret seperti artefak, tulang belulang, atau reruntuhan besar tidak pernah ditemukan secara tak terbantahkan? Keraguan ini terus menyelimuti narasi pencarian dan menantang kredibilitas setiap penemuan. Namun, bagi mereka yang percaya, keraguan justru menjadi pemantik semangat untuk terus menggali dan menafsirkan kembali peta-peta kuno, catatan sejarah, dan data geologi. Karena jika Atlantis benar-benar eksis, maka kemungkinannya masih terbuka luas. Mungkin kota itu masih tertidur di kedalaman samudra, tersembunyi di bawah lapisan tanah atau es, menanti saatnya ditemukan kembali oleh tangan yang tidak kenal lelah. Dan begitulah, lokasi Atlantis tetap menjadi teka-teki besar yang tak terpecahkan hingga hari ini. Dalam bab selanjutnya, kita akan menelusuri upaya-upaya nyata para penjelajah dan ilmuwan dari berbagai zaman, mulai dari zaman penaklukan Spanyol hingga ekspedisi bawah laut modern, yang dengan tekad dan teknologi mencoba menguak apa yang selama ini hanya dianggap sebagai bayangan dalam imajinasi Plato. Sejak pertama kali Plato mencatatkan kisah tentang Atlantis, dunia telah dibanjiri dengan upaya pencarian kota legendaris ini. Berbagai penjelajah, arkeolog, dan bahkan petualang amatir telah mencoba mengungkap rahasia Atlantis yang tersembunyi di dalam deburan gelombang laut, gurun pasir, dan lapisan tanah. Pencarian ini dimulai ribuan tahun yang lalu dan terus berlanjut hingga zaman modern, dengan teknologi canggih yang semakin memperluas kemungkinan penemuan. Pada masa klasik, para pemikir dan penjelajah awal tidak terlalu fokus pada pencarian fisik Atlantis. Mereka lebih tertarik untuk memahami pesan filosofis yang terkandung dalam kisah Plato. Namun, seiring berjalannya waktu, dorongan untuk menemukan bukti fisik Atlantis tumbuh semakin kuat. Salah satu tokoh pertama yang mendorong pencarian ini adalah penjelajah Romawi, Pliny the Elder, yang mencatat berbagai teori mengenai lokasi kota tersebut, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaimnya. Pada abad ke-16, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan penjelajahan laut, pencarian Atlantis mulai mendapatkan momentum lebih besar. Para navigator Eropa yang menjelajahi Samudra Atlantik, seperti Christopher Columbus, seringkali terinspirasi oleh gagasan Atlantis dalam perjalanan mereka. Mereka percaya bahwa mereka dapat menemukan sisa-sisa kota yang hilang tersebut di ujung dunia yang tak terjamah,
di balik lautan Atlantik yang luas dan misterius. Di abad ke-19, pencarian Atlantis memasuki fase baru dengan munculnya sejumlah teori yang lebih sistematis. Seorang penulis Inggris bernama Ignatius Donnelly menerbitkan buku Atlantis, The Antediluvian World, pada tahun 1882. Donnelly berpendapat bahwa Atlantis adalah peradaban tertua yang pernah ada dan memiliki pengaruh besar terhadap peradaban-peradaban setelahnya, seperti Mesir, Babilonia, dan Yunani. Dalam karyanya, ia menggambarkan Atlantis sebagai benua besar yang tenggelam akibat bencana alam dahsyat. Pencarian modern untuk Atlantis dimulai dengan lebih terorganisir dan menggunakan pendekatan ilmiah. Pada awal abad ke-20, penjelajah seperti Frank Joseph dan Charles Berlitz mulai mempopulerkan teori-teori mengenai Atlantis yang terkait dengan penemuan bawah laut. Berlitz, dalam bukunya The Lost City of Atlantis, 1969, mengaitkan fenomena aneh di Bermuda Triangle dengan kehancuran Atlantis. Ini membuka jalan bagi generasi baru pencari Atlantis, yang lebih fokus pada fenomena paranormal dan kejadian misterius. Namun, pencarian yang lebih ilmiah tidak selalu terkait dengan teori-teori spekulatif. Pada tahun 1970-an, arkeolog dan geolog mulai menggunakan metode-metode lebih canggih, seperti sonar dan pemetaan bawah laut, untuk mencari bukti fisik. Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi digital dan pemanfaatan teknologi satelit memungkinkan para ilmuwan untuk memindai area yang lebih luas, mencari tanda-tanda keberadaan kota yang tenggelam di dasar laut atau di bawah lapisan es. Salah satu pencarian paling terkenal dalam sejarah modern dilakukan oleh eksplorasi bawah laut di sekitar Pulau Bimini di Bahama. Pada tahun 1968, seorang pencari harta karun bernama Edmund N. Haji Weiss mengklaim telah menemukan jejak-jejak struktur batu besar yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Struktur ini tampak menyerupai jalanan atau fondasi bangunan kuno, dan banyak yang berpendapat bahwa itu bisa jadi adalah bagian dari Atlantis yang hilang. Namun, penelitian lebih lanjut masih belum bisa membuktikan klaim tersebut secara definitif. Di sisi lain, proyek yang dilakukan oleh Ocean Exploration Trust dan tim arkeolog modern yang dipimpin oleh Robert Ballard, yang terkenal karena penemuan bangkai Titanic, juga turut berperan dalam pencarian Atlantis. Dengan menggunakan robot bawah laut dan sonar canggih, mereka telah menjelajahi ribuan mil dasar laut di Samudra Atlantik. Meskipun belum ada penemuan yang membuktikan lokasi Atlantis, teknologi ini memungkinkan mereka untuk menemukan reruntuhan kota-kota kuno yang tidak terduga, memperlihatkan betapa dalamnya misteri peradaban manusia. Namun, pencarian ini tidak hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang telah diketahui. Beberapa proyek yang lebih baru, seperti analisis pemetaan menggunakan LIDAR, Light Detection and Ranging, mencoba mengungkap struktur kuno yang tersembunyi di bawah lapisan tanah atau hutan lebat. Penelitian semacam ini baru-baru ini mengungkapkan jejak-jejak kota kuno yang tersembunyi di dalam hutan tropis Guatemala dan Kamboja, menunjukkan bahwa teknologi ini dapat memberikan wawasan lebih jauh ke dalam sejarah manusia yang sebelumnya sulit diakses. Sementara itu, teknologi satelit yang digunakan dalam pencarian modern memungkinkan para peneliti untuk memindai dataran dan laut dalam ruang 3 dimensi yang jauh lebih luas. Proyek seperti Google Earth dan pemetaan topografi bawah laut menggunakan gelombang sonar telah mengungkapkan formasi geologis yang sangat mirip dengan deskripsi Plato tentang Atlantis, seperti pola konsentris yang terbentuk oleh cincin-cincin air dan daratan. Walaupun ini tidak serta-merta membuktikan keberadaan Atlantis, penemuan ini menghidupkan kembali harapan akan menemukan bukti fisik yang lebih jelas. Namun, meskipun teknologi modern memberikan kemungkinan untuk penemuan besar, tidak sedikit yang mempertanyakan apakah pencarian ini akan berakhir dengan jawaban yang memadai. Seperti yang ditunjukkan oleh berbagai teori selama berabad-abad, pencarian Atlantis seolah menjadi usaha yang tak pernah berhenti. Mungkin karena dunia tak hanya mencari kota fisik, tetapi juga suatu pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul peradaban manusia dan potensi yang hilang dari dunia kuno. Para pemburu Atlantis tidak hanya melacak jejak-jejak fisik dari kota ini, tetapi juga mencoba untuk memahami pesan yang mungkin tersembunyi di balik mitos tersebut. Apakah Atlantis adalah peradaban yang benar-benar ada, atau sekadar cerminan dari harapan dan kegagalan manusia dalam menghadapi keangkuhan dan keserakahan? Inilah yang terus menjadi misteri, yang hanya dapat dijawab melalui upaya yang terus berlanjut, yang menggabungkan ilmu pengetahuan, penjelajahan, dan keyakinan akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kota yang hilang. Pencarian Atlantis seringkali membawa kita ke medan yang sulit dipahami, ke dalam dunia arkeologi dan penemuan-penemuan yang tidak hanya menguji kemampuan fisik tetapi juga intelektual. Sejak awal,
Para peneliti berupaya menemukan bukti arkeologis yang bisa membenarkan cerita Plato tentang sebuah peradaban besar yang tenggelam ke dalam samudra. Namun, sejauh ini, bukti konkret yang bisa mengonfirmasi Atlantis sebagai peradaban yang pernah ada masih belum ditemukan, meskipun banyak artefak dan struktur kuno yang secara misterius melibatkan elemen-elemen yang menyerupai cerita tersebut. Beberapa penemuan yang paling mencuri perhatian dalam pencarian Atlantis ditemukan di dasar laut. Pada tahun 2000, tim arkeolog menemukan struktur yang misterius di dasar laut dekat Pulau Bimini, Bahama, yang dikenal sebagai Bimini Road. Batu-batu besar yang disusun dengan sangat rapi dan teratur ini tampaknya membentuk jalan atau struktur bangunan kuno. Struktur ini memicu banyak spekulasi bahwa itu mungkin bagian dari Atlantis yang tenggelam. Namun, beberapa ahli geologi berpendapat bahwa formasi batuan ini lebih mungkin merupakan hasil dari proses alam, seperti erosi atau pembentukan geologis alami. Lebih jauh ke timur, di Laut Mediterania, sebuah situs yang dikenal sebagai Thera atau Santorini di Yunani telah lama dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk Atlantis. Pulau ini terkenal dengan letusan vulkaniknya yang sangat dahsyat sekitar 1600 cm, yang diperkirakan mengubah wajah peradaban Aegea dan menyebabkan kerusakan besar pada wilayah-wilayah sekitarnya. Banyak yang melihat kesamaan antara deskripsi Plato tentang kehancuran Atlantis dengan deskripsi letusan Thera yang menghancurkan kota-kota besar di sekitarnya. Namun, meskipun letusan ini sangat besar, banyak ilmuwan merasa bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengidentifikasikan Santorini dengan Atlantis. Terlepas dari banyaknya teori mengenai lokasi Atlantis, penemuan-penemuan yang ditemukan di berbagai tempat di dunia seringkali menawarkan petunjuk menarik, meskipun tidak cukup untuk membuktikan klaim-klaim tersebut. Salah satu penemuan menarik terjadi di Pulau Kreta, tempat di mana peradaban Minoa pernah berkembang. Beberapa penulis berpendapat bahwa Minoa, dengan kekuatan maritimnya yang luar biasa dan kehancurannya yang tiba-tiba akibat letusan Gunung Thera, adalah cikal bakal cerita tentang Atlantis. Di luar wilayah Laut Mediterania, beberapa penemuan di Amerika Selatan juga menarik perhatian pencari jejak Atlantis. Situs Tiwanaku di Bolivia, yang memiliki struktur batu besar dan peralatan kuno yang sangat presisi, dianggap oleh sebagian orang sebagai peninggalan dari peradaban Atlantis. Tiwanaku terkenal karena keunikannya, terutama dengan arsitektur yang tampaknya menggabungkan pengetahuan geometri dan astronomi tingkat tinggi. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa peradaban yang membangun Tiwanaku mungkin memiliki hubungan dengan peradaban maritim yang hilang, yang tercermin dalam kisah Atlantis. Namun, tidak hanya di daratan kita menemukan petunjuk-petunjuk penting. Di dasar laut, di sekitar wilayah yang terletak di sepanjang garis pantai Spanyol, ditemukan jejak-jejak yang menunjukkan adanya struktur-struktur kuno yang tampaknya sengaja dibangun dan kemudian terendam oleh banjir besar. Penemuan ini menambah spekulasi bahwa Atlantislah yang terhanyut dalam kejadian bencana alam besar yang mengguncang dunia kuno. Pada tahun 2016, eksplorasi bawah laut menggunakan teknologi pemetaan modern berhasil mengungkapkan beberapa formasi geologis yang memiliki pola yang tampak buatan, di luar dugaan di kedalaman sekitar 2000 kaki di bawah permukaan Samudra Atlantik. Struktur-struktur ini terlihat sangat mirip dengan deskripsi Plato mengenai rangkaian pulau berbentuk konsentris yang dikelilingi oleh dinding air dan daratan, menciptakan bentuk seperti cincin yang khas. Meskipun temuan ini tidak dapat langsung dikaitkan dengan Atlantis, ia membuka kemungkinan bahwa sisa-sisa peradaban kuno mungkin masih tersembunyi di kedalaman samudra. Di wilayah Karibia, terutama sekitar pulau-pulau Kuba, sejumlah penemuan sonar yang dilakukan oleh tim arkeolog juga menunjukkan adanya formasi berbentuk seperti bangunan kuno yang tenggelam. Beberapa penemuan ini meliputi struktur berbentuk piramida, tangga, dan jalan-jalan yang tertutup lumpur dan pasir. Beberapa pihak menduga bahwa ini bisa jadi adalah bagian dari kota yang tenggelam. Walaupun penemuan ini masih diperdebatkan, ia memberi dorongan lebih lanjut bagi pencarian Atlantis, seolah menunjukkan bahwa kita masih jauh dari mengungkap semua rahasia yang terkubur di dasar laut. Namun, meskipun ada berbagai temuan yang memicu harapan akan penemuan Atlantis, tidak sedikit pula yang skeptis terhadap klaim-klaim ini. Banyak ilmuwan dan arkeolog berpendapat bahwa bukti yang ada masih terlalu lemah untuk membuktikan bahwa Atlantis pernah ada. Beberapa menganggap bahwa cerita tentang Atlantis hanya merupakan mitos atau alegori yang menggambarkan kehancuran suatu peradaban kuno, tanpa ada dasar sejarah yang konkret. Dengan kata lain, Atlantis mungkin hanyalah cerita moral yang disusun Plato untuk menggambarkan keburukan yang akan terjadi jika sebuah bangsa tidak menjaga kebajikan. Pencarian arkeologis ini, meskipun tidak selalu membuahkan hasil yang jelas,
tetap membuka wawasan kita tentang kemampuan peradaban manusia purba dalam hal teknologi dan pengetahuan. Penemuan-penemuan ini tidak hanya mencerminkan sejarah, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan tentang kebudayaan manusia dan bagaimana mereka dapat menciptakan sesuatu yang bahkan hingga kini masih memikat hati banyak orang. Mungkin, rahasia Atlantis bukan hanya tentang menemukan kota yang hilang, tetapi juga tentang menyingkap kembali kisah peradaban manusia yang pernah ada, yang mungkin lebih hebat dari yang pernah kita bayangkan. Dalam bab berikutnya, kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai teori-teori lain yang berkembang di masyarakat, yang mencoba menghubungkan Atlantis dengan fenomena-fenomena mistis dan spiritual, serta kemungkinan keterkaitan dengan peradaban lain yang ada pada masa itu. Dengan setiap penemuan baru, teka-teki ini semakin rumit, tetapi juga semakin mengundang rasa penasaran yang tak pernah padam. Sejak pertama kali diceritakan oleh Plato, legenda tentang Atlantis telah meresap ke dalam hampir setiap lapisan budaya manusia, menjadi bahan cerita yang tak habis-habisnya untuk berbagai generasi. Atlantis tidak hanya hidup dalam mitos kuno, tetapi juga terus berkembang sebagai simbol dari impian dan kehancuran peradaban yang luar biasa. Dalam berbagai bentuk, mulai dari novel fiksi ilmiah hingga film blockbuster, ide tentang Atlantis tetap hidup dan menggugah imajinasi orang di seluruh dunia, membuktikan bahwa kisah ini lebih dari sekadar cerita sejarah. Ia telah menjadi bagian dari narasi global yang menginspirasi dan membentuk pandangan kita tentang dunia. Pada abad ke-19, ketika minat terhadap teori konspirasi dan peradaban kuno mulai meningkat, Atlantis muncul sebagai subjek utama dalam berbagai karya sastra. Penulis-penulis seperti Edgar Allan Poe dan Jules Verne mengangkatnya dalam cerita-cerita mereka, menambah lapisan mitos dan misteri di sekitar peradaban yang hilang ini. Verne, dalam novelnya 20,000 Leagues Under the Sea, menciptakan sebuah dunia bawah laut yang penuh dengan keajaiban dan potensi, yang terinspirasi oleh gagasan Atlantis sebagai kota yang tenggelam di dalam laut. Gaya penulisannya yang penuh imajinasi membantu memperkenalkan Atlantis ke dalam ranah fiksi ilmiah modern, di mana peradaban kuno itu sering diperlakukan sebagai simbol dari pengetahuan dan teknologi yang hilang. Di awal abad ke-20, dengan munculnya gerakan okultisme dan spiritualisme, Atlantis menjadi lebih dari sekadar lokasi geografi. Para pemimpin spiritual, seperti Helena Blavatsky dari Teosofi, mulai menggambarkan Atlantis sebagai tempat asal dari ras-ras spiritual tinggi yang memiliki pengetahuan mistis dan kemampuan luar biasa. Bagi Blavatsky dan pengikut-pengikutnya, Atlantis bukanlah sekadar kota yang tenggelam, tetapi sebuah simbol dari perjalanan spiritual umat manusia yang mengajarkan kita tentang bahaya keserakahan dan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Atlantis, dalam pandangan mereka, menjadi tempat di mana manusia pertama kali menyentuh kebijaksanaan yang lebih tinggi, namun juga tempat di mana mereka jatuh karena kesombongan mereka. Ketika abad ke-20 beralih ke era modern, gagasan tentang Atlantis mulai mengalir ke dalam bentuk-bentuk media populer yang lebih luas. Film, komik, dan serial televisi menjadi sarana yang sangat efektif untuk menggambarkan dan memperluas legenda ini. Film-film Hollywood seperti Atlantis, The Lost Empire, 2001, dan Journey to the Center of the Earth, 2008, membawa Atlantis ke layar lebar, menambah elemen petualangan dan misteri yang membuat kisah ini semakin menarik bagi penonton massal. Dalam film-film ini, Atlantis sering digambarkan sebagai sebuah peradaban yang sangat maju, dengan teknologi dan kebudayaan yang jauh melampaui zaman kita, namun akhirnya hancur karena kegagalan moral atau bencana alam yang tidak dapat dihindari. Komik dan buku grafis juga memainkan peran besar dalam menjaga kisah Atlantis tetap hidup dalam budaya populer. Karakter-karakter superhero seperti Aquaman dari DC Comics, atau Namor the Submariner dari Marvel Comics seringkali dikaitkan dengan Atlantis, memperkenalkan konsep kota yang hilang ini kepada generasi baru pembaca. Dalam cerita-cerita ini, Atlantis digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang terletak jauh di bawah laut, dihuni oleh makhluk-makhluk mitologi dan pahlawan yang memiliki kekuatan luar biasa. Melalui media ini, Atlantis menjadi lebih dari sekadar tempat. Ia menjadi simbol kekuatan alam bawah laut dan misteri yang tak terpecahkan. Namun, pengaruh Atlantis dalam budaya populer juga dapat ditemukan di luar karya fiksi. Sejak awal abad ke-20, banyak pencarian spiritual dan arkeologis terkait dengan Atlantis yang mendapatkan daya tarik besar. Gerakan spiritual seperti New Age seringkali mengangkat Atlantis sebagai tempat di mana kebijaksanaan tertinggi diperoleh, dan banyak ajaran filosofis atau metafisik mengambil inspirasi dari konsep tersebut. Atlantis menjadi simbol dari suatu peradaban yang memiliki pengetahuan mistis dan kemampuan untuk memahami kosmos, namun juga menjadi peringatan tentang bahaya dari penyalahgunaan kekuatan tersebut. Dalam dunia arsitektur dan desain,
Pengaruh Atlantis juga tidak bisa diabaikan. Beberapa arsitek dan perancang terinspirasi oleh deskripsi Plato tentang pulau dengan struktur berbentuk konsentris, merancang bangunan yang meniru pola tersebut. Desain kota-kota futuristik dan utopis yang seringkali mencerminkan konsep Atlantis sebagai kota yang sempurna dan ideal menjadi subjek dalam berbagai karya desain, baik dalam karya seni modern maupun arsitektur monumental. Struktur berbentuk cincin atau lapisan konsentris menjadi motif yang digunakan dalam banyak proyek desain arsitektur yang menggambarkan visi peradaban maju yang tak terjangkau oleh zaman kita. Tidak hanya dalam seni dan arsitektur, Atlantis juga menjadi subjek dalam kajian ilmiah dan filosofi kontemporer. Sejumlah pemikir dan teoritikus yang tertarik untuk menelusuri kemungkinan adanya peradaban kuno yang hilang, mengaitkan Atlantis dengan konsep-konsep tentang teknologi tinggi dan kehancuran ekologis yang terjadi dalam sejarah bumi. Beberapa argumen menyatakan bahwa manusia mungkin telah mencapai tingkat kemajuan yang sangat tinggi di masa lalu, hanya untuk menghancurkan diri mereka sendiri melalui perang, keserakahan, atau bencana alam yang luar biasa. Dalam konteks ini, Atlantis berfungsi sebagai alegori bagi dunia modern yang menghadapi tantangan serupa, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan ancaman dari senjata pemusnah massal. Selain itu, dalam dunia parapsikologi, Atlantis sering dikaitkan dengan berbagai fenomena supranatural dan penjelajahan kesadaran. Banyak orang yang percaya bahwa peradaban ini menyimpan pengetahuan yang bisa digunakan untuk membuka dimensi lain, atau mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Sejumlah praktisi spiritual mengklaim bahwa melalui meditasi atau perjalanan astral, mereka dapat mengakses dimensi Atlantis, tempat di mana jiwa manusia dapat belajar dari kebijaksanaan yang terlupakan ini. Atlantis, dalam pandangan ini, bukan sekadar kota yang hilang, tetapi sebuah simbol dari pencapaian spiritual yang ingin dicapai oleh umat manusia. Dari perspektif budaya populer, Atlantis juga seringkali muncul dalam wacana politik dan sosial. Beberapa kelompok atau individu melihat Atlantis sebagai peringatan tentang bahaya keserakahan, ketidakadilan, atau ketidakseimbangan yang ada dalam masyarakat. Dalam buku-buku dan film-film yang menggambarkan Atlantis, seringkali ada unsur kritik terhadap peradaban yang terlalu memuja kemajuan material tanpa memperhatikan moralitas atau keberlanjutan. Atlantis, dalam hal ini, menjadi gambaran tentang peradaban yang terlalu cepat berkembang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan hubungan antar manusia. Pada akhirnya, meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan fisik Atlantis, pengaruhnya dalam budaya populer tetaplah kuat dan tak terelakkan. Kota yang hilang ini telah menjadi simbol yang hidup, beradaptasi dengan berbagai zaman dan situasi. Dalam setiap era, Atlantis menemukan makna baru sesuai dengan tantangan dan pencarian nilai-nilai yang relevan pada waktu itu. Dari mitos kuno hingga fiksi ilmiah modern, dari spiritualisme hingga desain arsitektur, Atlantis terus menginspirasi pencarian kita akan pengetahuan, kebenaran, dan pemahaman akan kebesaran serta kehancuran sebuah peradaban. Ketika kita membicarakan misteri Atlantis, sulit untuk tidak terhubung dengan fenomena lainnya yang telah memikat perhatian dunia selama berabad-abad. Salah satunya adalah segitiga Bermuda, sebuah wilayah di Laut Atlantik yang dikenal karena berbagai kejadian misterius yang melibatkan hilangnya kapal, pesawat, dan banyak individu tanpa jejak. Banyak teori mengemuka yang mencoba mengaitkan Atlantis dengan fenomena ini, menciptakan kisah yang semakin kompleks tentang tempat yang hilang dan kekuatan yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Hubungan antara Atlantis dan Bermuda Triangle seringkali dijadikan spekulasi dalam berbagai cerita dan penelitian yang menggabungkan aspek mitologi, sains, dan konspirasi. Bermuda Triangle, atau yang juga dikenal dengan nama segitiga setan, terletak di antara tiga titik utama, Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Sejak abad ke-19, wilayah ini telah menjadi tempat terjadinya sejumlah kejadian yang tak terjelaskan. Banyak orang yang menganggap bahwa wilayah ini adalah sebuah zona misteri yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan tak tampak, entah itu fenomena alam, atau bahkan entitas luar angkasa. Dalam berbagai laporan, kapal dan pesawat dilaporkan hilang secara mendadak, dengan para saksi yang tidak mampu menjelaskan peristiwa tersebut. Fenomena ini semakin menarik ketika beberapa teori menyebutkan bahwa Bermuda Triangle dapat menjadi titik persimpangan antara dunia kita dengan dimensi lain, tempat di mana Atlantis mungkin berada. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Atlantis, dengan peradaban yang sangat maju secara teknologi dan spiritual, memiliki kemampuan untuk mengakses atau bahkan memanipulasi kekuatan alam. Salah satu teori yang paling mencolok adalah bahwa Atlantis mungkin telah menciptakan teknologi yang bisa mengendalikan atau mengubah medan magnet bumi,
suatu kemampuan yang memungkinkan mereka untuk merubah ruang dan waktu. Beberapa teori yang lebih ekstrim berpendapat bahwa Atlantis mengembangkan teknologi yang dapat membuka portal menuju dunia lain atau dimensi paralel. Jika teori ini benar, maka mungkin fenomena seperti hilangnya kapal dan pesawat di Bermuda Triangle adalah hasil dari kekuatan tersebut yang masih aktif hingga kini. Selain teori-teori mengenai teknologi kuno, ada juga spekulasi yang lebih mistis, yang menganggap bahwa Atlantis dan Bermuda Triangle memiliki keterkaitan dengan kekuatan spiritual yang lebih besar. Dalam beberapa ajaran spiritual dan okultisme, disebutkan bahwa Atlantis adalah pusat dari energi kosmik yang dapat mempengaruhi alam semesta. Beberapa orang percaya bahwa energi ini, yang terhubung dengan prinsip-prinsip keseimbangan alam, masih ada di dasar Laut Atlantik dan terhubung dengan fenomena-fenomena misterius di Bermuda Triangle. Mereka berpendapat bahwa hilangnya kapal atau pesawat bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari pertemuan antara dunia fisik kita dengan dunia energi yang lebih tinggi, yang sulit dipahami oleh manusia. Fenomena anomali elektromagnetik di Bermuda Triangle juga mendapat perhatian serius dari kalangan ilmuwan. Beberapa ilmuwan mengemukakan teori bahwa adanya gangguan besar terhadap medan magnet bumi di area tersebut bisa menyebabkan perangkat navigasi pesawat atau kapal menjadi rusak, yang berujung pada hilangnya alat komunikasi dan arah. Beberapa teori menghubungkan gangguan ini dengan adanya formasi geologis atau aktivitas vulkanik di dasar laut, yang mungkin terjadi di sekitar wilayah tersebut. Namun, hubungan antara anomali magnetik ini dan Atlantis, meskipun belum ada bukti konkret, terus diperbincangkan dalam berbagai spekulasi yang mencoba mengungkap keberadaan teknologi kuno yang tersembunyi di dasar laut. Ada pula pandangan yang mengaitkan fenomena ini dengan cerita Plato yang menggambarkan bagaimana Atlantis dihancurkan oleh bencana alam besar. Menurut Plato, kota Atlantis tenggelam akibat gempa bumi dan banjir yang luar biasa. Beberapa pihak berpendapat bahwa ada kemungkinan sisa-sisa peradaban Atlantis yang hilang masih tertinggal di wilayah sekitar Bermuda Triangle, dan mungkin dapat mengaktifkan kejadian-kejadian aneh, atau bahkan berfungsi sebagai semacam penjaga dari peradaban yang terlupakan. Kehilangan kapal dan pesawat di area tersebut bisa jadi bukan kebetulan, melainkan akibat dari kondisi alam yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan modern. Fenomena-fenomena lain yang dikaitkan dengan Bermuda Triangle termasuk pola cuaca yang aneh, serta penurunan tekanan atmosfer yang tiba-tiba, yang menyebabkan turbulensi yang sangat ekstrim. Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah bukti bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang dapat memanipulasi alam sekitar, dan beberapa spekulasi menyatakan bahwa kekuatan ini berhubungan langsung dengan sisa-sisa peradaban Atlantis. Kekuatan atau energi ini diyakini dapat merusak peralatan navigasi, menciptakan gangguan di dalam ruang angkasa atau laut, yang menyebabkan hilangnya jejak para pelaut atau penerbang yang melewati kawasan tersebut. Namun, meskipun banyak teori yang menarik, penjelasan ilmiah konvensional lebih cenderung mengaitkan hilangnya pesawat dan kapal dengan faktor-faktor alam seperti badai tropis, gangguan cuaca, atau bahkan kesalahan manusia. Banyak juga yang berpendapat bahwa anggapan tentang misteri Bermuda Triangle ini hanyalah mitos yang diperbesar oleh media dan cerita-cerita yang berkembang pesat di kalangan masyarakat. Beberapa laporan yang menunjukkan hilangnya pesawat atau kapal di kawasan tersebut juga seringkali dapat dijelaskan oleh alasan yang lebih rasional, seperti kerusakan teknis atau navigasi yang tidak tepat. Dengan demikian, sementara hubungan antara Atlantis dan Bermuda Triangle tetap menjadi subjek spekulasi, banyak yang menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Namun, meskipun ada argumen ilmiah yang bertentangan, hubungan antara Atlantis dan Bermuda Triangle tetap menjadi cerita yang memikat bagi banyak orang. Setiap kali terjadi insiden atau fenomena misterius di area tersebut, publik akan teringat kembali pada kisah Atlantis, sebuah peradaban yang mungkin masih menyembunyikan rahasia besar di dasar laut. Beberapa kelompok pencari Atlantis bahkan berpendapat bahwa mereka akan menemukan sisa-sisa kota ini suatu hari nanti di kedalaman Samudra Atlantik, dan bahwa Bermuda Triangle hanyalah bagian dari teka-teki yang lebih besar yang menghubungkan dunia kita dengan dunia yang lebih kuno dan penuh misteri. Bermuda Triangle dan Atlantis adalah dua elemen yang sangat menarik untuk ditelusuri bersama, karena keduanya mewakili kisah manusia yang mencoba memahami batasan dunia fisik dan spiritual. Meskipun tidak ada bukti pasti yang menghubungkan keduanya, keduanya berbagi kualitas yang serupa, suatu daya tarik yang tak terjawab, sebuah misteri yang terus memanggil bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usul kita sebagai peradaban. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin akan semakin dekat untuk mengungkap rahasia-rahasia yang terkubur di dalam samudra. Namun untuk saat ini, kita hanya bisa terus bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Dan apakah fenomena misterius di Bermuda Triangle
hanyalah jejak terakhir dari peradaban yang hilang itu? Selama berabad-abad, kisah Atlantis tidak hanya diceritakan melalui lensa sejarah atau ilmu pengetahuan, tetapi juga dipandang melalui berbagai perspektif keagamaan dan filosofis. Dalam banyak tradisi spiritual, Atlantis telah dianggap lebih dari sekadar sebuah lokasi yang hilang. Ia seringkali digambarkan sebagai sebuah alegori, mengandung pelajaran moral yang lebih dalam tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan kehancuran. Pandangan ini menunjukkan bahwa kisah Atlantis mungkin bukanlah cerita yang harus diinterpretasikan secara harfiah, melainkan sebagai simbol dari perjalanan spiritual umat manusia yang terus berulang di setiap peradaban. Dalam tradisi mistisisme Barat, khususnya dalam ajaran-ajaran okultisme, Atlantis seringkali dipandang sebagai simbol dari peradaban manusia yang pernah mencapai puncak kebijaksanaan dan pengetahuan. Pemikiran ini banyak diilhami oleh ajaran-ajaran yang berkembang dalam abad ke-19, yang menghubungkan Atlantis dengan gagasan tentang peradaban kuno yang memiliki pengetahuan esoterik. Ajaran-ajaran ini menyebutkan bahwa para penghuni Atlantis memiliki hubungan langsung dengan kekuatan-kekuatan spiritual yang lebih tinggi dan mengembangkan teknologi serta filsafat yang sangat maju. Namun, kebijaksanaan ini akhirnya disalahgunakan, yang menyebabkan kehancuran peradaban tersebut, yang digambarkan sebagai sebuah peringatan terhadap keserakahan manusia. Sebagai sebuah alegori, kisah Atlantis bisa dipandang sebagai simbol dari perjalanan jiwa manusia yang selalu berusaha mencari pengetahuan dan pencerahan, tetapi seringkali tergelincir oleh godaan duniawi. Dalam pandangan ini, kehancuran Atlantis tidak hanya menggambarkan bencana alam, tetapi juga menggambarkan keruntuhan moral dan spiritual sebuah bangsa yang terlalu menekankan kekuatan fisik dan material. Bagi banyak pemikir spiritual, cerita tentang Atlantis adalah metafora untuk kecenderungan manusia yang seringkali terjebak dalam pencarian kekuasaan dan kemewahan, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan hubungan antar sesama. Berbeda dengan pandangan ini, ada pula pandangan yang lebih teologis yang mencoba mengaitkan Atlantis dengan prinsip-prinsip agama tertentu. Beberapa tradisi agama, terutama yang berakar pada kepercayaan monoteistik, berpendapat bahwa kisah Atlantis adalah sebuah peringatan terhadap kesombongan umat manusia dan ketidakmampuan mereka untuk hidup dalam keharmonisan dengan ciptaan Tuhan. Dalam pandangan ini, Atlantis bisa dilihat sebagai simbol dari kebanggaan manusia yang menganggap diri mereka lebih unggul dari makhluk lain, dan sebagai hasilnya, peradaban tersebut dihancurkan oleh kekuatan yang lebih tinggi, yang mengajarkan umat manusia tentang pentingnya kerendahan hati, keseimbangan, dan rasa syukur. Dalam ajaran-ajaran agama-agama Timur, seperti Hindu dan Buddhisme, Atlantis juga dapat dilihat sebagai bagian dari siklus besar penciptaan dan penghancuran dunia. Dalam ajaran Hindu, misalnya, dunia ini diyakini berputar dalam siklus yang disebut kalpa, di mana setiap peradaban mengalami fase penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran yang berulang. Dengan demikian, Atlantis dapat dipandang sebagai bagian dari siklus ini, sebuah peradaban yang muncul, mencapai puncaknya, kemudian runtuh dan digantikan oleh yang baru. Pandangan ini mencerminkan ajaran tentang kesinambungan hidup dan keabadian jiwa, yang terus berkembang meskipun peradaban-peradaban duniawi datang dan pergi. Namun, ada juga teori yang mencoba melihat Atlantis dari sudut pandang lebih filosofis, terutama dalam konteks filsafat Plato. Dalam karya-karya Plato, seperti Timaeus dan Critias, Atlantis bukan hanya sekadar kisah tentang peradaban yang hilang, tetapi juga sebuah perumpamaan yang menggambarkan sifat manusia dan hubungan mereka dengan moralitas dan keadilan. Dalam teks-teks ini, Atlantis digambarkan sebagai sebuah peradaban yang sangat makmur, dengan sistem politik yang ideal, namun akhirnya hancur karena para penghuninya kehilangan sifat-sifat moral yang mendasari keberlanjutan mereka. Sebagai sebuah alegori, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita ambil. Di dalam tradisi filsafat Barat, banyak pemikir telah mengaitkan kisah Atlantis dengan pencarian manusia akan pengetahuan dan kebenaran. Bagi beberapa pemikir, seperti Carl Jung, cerita tentang Atlantis adalah representasi dari pencarian tak terhingga manusia untuk menemukan inti dari realitas yang lebih dalam. Atlantis menjadi simbol dari dunia yang hilang, yang mencerminkan ketidaksempurnaan manusia dalam memahami kenyataan yang ada di sekitar mereka. Jung melihat Atlantis sebagai bagian dari ketidakpuasan kolektif umat manusia terhadap dunia material, yang terus mencari arti dan pemahaman yang lebih tinggi tentang eksistensi dan kehidupan itu sendiri. Beberapa pemikir lain, terutama yang terlibat dalam tradisi filsafat eksistensialis, melihat Atlantis sebagai simbol dari pencarian manusia akan arti dalam hidup, yang seringkali berakhir dengan kehancuran akibat ketidakmampuan untuk menemukan tujuan yang lebih besar.
Dalam pandangan ini, Atlantis mewakili pencarian akan kesempurnaan yang tidak dapat dicapai oleh manusia, yang terperangkap dalam keterbatasan pemahaman mereka. Kehancuran Atlantis, dengan demikian, menjadi peringatan bahwa pencarian tanpa akhir ini tidak selalu menghasilkan kepuasan atau pemahaman, melainkan bisa berakhir dengan kehancuran diri. Dalam teologi Kristen, ada juga interpretasi yang mencoba mengaitkan Atlantis dengan konsep tentang kejatuhan manusia. Beberapa penafsiran melihat kisah Atlantis sebagai sebuah peringatan terhadap godaan untuk mengandalkan pengetahuan dan kekuasaan manusia tanpa memperhitungkan kehendak Tuhan. Dalam pandangan ini, kejatuhan Atlantis bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga spiritual. Masyarakat Atlantis yang percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk menguasai alam semesta tanpa memperhatikan nilai-nilai moral akhirnya menerima akibat dari kesombongan mereka. Sebuah konsep yang sangat sesuai dengan banyak ajaran dalam tradisi Kristen mengenai kebanggaan dan kejatuhan. Meskipun pandangan-pandangan ini sangat beragam, yang jelas adalah bahwa kisah Atlantis terus menginspirasi refleksi mendalam tentang kondisi manusia, baik dalam konteks spiritual, filosofis, maupun keagamaan. Setiap peradaban, setiap individu, terus mencari arti dan pemahaman yang lebih dalam, seringkali terjebak dalam godaan untuk mencapai kesempurnaan duniawi. Atlantis, dalam banyak hal, mengingatkan kita akan bahaya dari keserakahan, kekuasaan yang tak terkontrol, dan ketidakseimbangan antara pengetahuan dan moralitas. Ia menjadi simbol dari peringatan yang selalu relevan di setiap zaman, bahwa dalam pencarian kita akan kebenaran dan kekuasaan, kita tidak boleh kehilangan pandangan akan nilai-nilai dasar yang menghubungkan kita satu sama lain dan dengan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, pencarian Atlantis telah menjadi salah satu ekspedisi terbesar dalam sejarah penjelajahan dan penelitian ilmiah. Banyak peneliti dan arkeolog modern yang berusaha untuk mengungkapkan rahasia tentang keberadaan kota legendaris ini, dengan harapan bahwa teknologi modern dan pendekatan ilmiah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas daripada mitos yang telah beredar selama ribuan tahun. Namun, meskipun upaya ini terus berlanjut, Atlantis tetap menjadi misteri yang membingungkan, dengan banyak teori yang beragam dan sedikit bukti konkret yang dapat mendukung klaim-klaim tersebut. Namun, pencarian ini tidak hanya menarik bagi para ilmuwan, tetapi juga bagi pencinta sejarah, petualangan, dan orang-orang yang percaya pada kemungkinan penemuan kembali peradaban yang hilang. Salah satu wilayah yang paling sering dikaitkan dengan kemungkinan lokasi Atlantis adalah dasar Laut Atlantik, terutama di sekitar wilayah yang dikenal sebagai segitiga Bermuda, yang telah disebutkan sebelumnya. Wilayah ini telah menjadi pusat berbagai ekspedisi dan penyelidikan, dengan banyak peneliti yang percaya bahwa sisa-sisa peradaban Atlantis mungkin terkubur di kedalaman laut ini. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi seperti sonar, robot bawah air, dan penginderaan jarak jauh telah memungkinkan para ilmuwan untuk memetakan dasar laut dengan tingkat akurasi yang sebelumnya tidak mungkin dicapai. Namun, meskipun banyak penemuan menarik telah dilakukan, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keberadaan Atlantis di dasar laut ini. Pencarian lebih lanjut di berbagai tempat di dunia juga telah mengarah pada spekulasi mengenai lokasi lain yang mungkin menjadi tempat terbenamnya Atlantis. Salah satunya adalah wilayah Santorini di Laut Aegea, yang dikenal karena letusan vulkanik dahsyat yang terjadi sekitar 3.600 tahun yang lalu, yang menghancurkan peradaban Minoa. Beberapa peneliti berpendapat bahwa letusan ini bisa jadi merupakan bencana yang menginspirasi kisah kehancuran Atlantis, terutama mengingat adanya kesamaan antara deskripsi Plato tentang kota yang tenggelam dan kejadian di Santorini. Namun, meskipun tempat ini memiliki kaitan dengan peradaban kuno, banyak yang berpendapat bahwa Santorini bukanlah Atlantis, karena tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkannya langsung dengan deskripsi Plato. Selain itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa Atlantis mungkin terletak di Antartika, sebuah teori yang semakin menarik perhatian beberapa kelompok ilmuwan dan petualang. Mereka berargumen bahwa es yang menutupi benua ini bisa jadi menyembunyikan struktur atau sisa-sisa peradaban kuno yang telah terjaga selama ribuan tahun. Beberapa argumen mendasarkan klaim mereka pada temuan geologi tertentu, yang menunjukkan adanya pola yang tidak biasa di bawah lapisan es. Namun, banyak skeptis yang menganggap teori ini sebagai spekulasi belaka, karena tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaim tersebut. Kondisi ekstrim di Antartika juga membuat pencarian Atlantis di sana menjadi sangat sulit, meskipun teknologi canggih telah digunakan untuk memetakan permukaan bawah es. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian juga dialihkan ke laut di sekitar Karibia, terutama wilayah yang meliputi pulau-pulau seperti Cuba, Hispaniola, dan Puerto Rico, yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan peradaban kuno. Pada tahun 2001,
Ekspedisi yang dipimpin oleh peneliti dari Kanada menemukan struktur bawah laut yang mereka klaim menyerupai kota kuno, dengan blok batu yang teratur dan garis lurus yang membentuk pola geometris. Meskipun temuan ini menarik, banyak ilmuwan yang skeptis, berpendapat bahwa struktur-struktur ini mungkin hanyalah formasi alami yang terjadi akibat proses geologis, dan tidak ada bukti bahwa itu berasal dari peradaban manusia. Namun, klaim ini masih terus diperdebatkan, dan banyak yang berharap bahwa suatu hari bukti yang lebih jelas dapat ditemukan. Teknologi yang semakin maju dalam eksplorasi bawah laut dan analisis data juga telah memberikan wawasan baru dalam pencarian Atlantis. Salah satu perkembangan terbesar adalah penggunaan drone bawah laut dan robot yang dilengkapi dengan teknologi pemetaan sonar. Dengan alat ini, ilmuwan dapat memetakan dasar laut dalam skala yang jauh lebih besar, serta melakukan pemindaian yang sangat mendetail terhadap struktur-struktur yang mungkin tersembunyi di kedalaman laut. Namun, meskipun banyak struktur bawah laut yang ditemukan, sebagian besar dari mereka tetap menjadi misteri, dan belum ada temuan yang bisa secara meyakinkan diidentifikasi sebagai Atlantis. Namun, sebagian besar pencarian modern mengarah pada pertanyaan yang lebih dalam tentang tujuan pencarian Atlantis itu sendiri. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pencarian ini mungkin lebih tentang keinginan manusia untuk menemukan sebuah simbol peradaban yang hilang daripada benar-benar mengungkapkan sebuah kota fisik yang pernah ada. Dengan kata lain, Atlantis mungkin lebih merupakan sebuah konsep metaforis yang terus menggugah rasa ingin tahu dan pencarian manusia akan arti, pengetahuan, dan pencapaian yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pencarian Atlantis mungkin tidak hanya tentang menemukan sebuah kota yang tenggelam, tetapi juga tentang mengeksplorasi potensi tak terbatas umat manusia untuk memahami alam semesta dan diri kita sendiri. Kisah Atlantis, dalam banyak hal, mencerminkan hasrat manusia untuk menggali lebih dalam, baik dalam hal pengetahuan maupun dalam hal spiritualitas. Kita terus mencari sisa-sisa peradaban yang hilang, meskipun bukti yang nyata tetap sulit ditemukan. Sejumlah besar penelitian dan ekspedisi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dunia kita masih menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Tetapi apakah kita benar-benar dapat menemukan Atlantis? Atau apakah pencarian itu hanya akan terus berlanjut sebagai metafora untuk pencarian abadi kita akan pengetahuan dan pemahaman? Adalah pertanyaan yang masih belum terjawab. Namun, meskipun pencarian fisik mungkin belum membuahkan hasil yang memuaskan, banyak yang percaya bahwa penemuan Atlantis sudah terjadi dalam cara yang lebih simbolik. Dalam dunia arkeologi dan sejarah, setiap langkah menuju pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu kita adalah sebuah penemuan, bahkan jika itu bukanlah penemuan fisik dari kota yang tenggelam. Dalam hal ini, pencarian Atlantis bisa dilihat sebagai pencarian kita akan pemahaman tentang asal-usul kita sebagai manusia, perjalanan kita menuju peradaban, dan pencarian kita untuk mencapai puncak kebijaksanaan. Di dunia modern ini, pencarian Atlantis terus memikat imajinasi kita, baik sebagai misteri yang belum terpecahkan maupun sebagai simbol dari ambisi dan pencarian kita yang tak berujung. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat untuk memahami lebih banyak tentang dunia kuno yang telah hilang, meskipun kita mungkin tidak pernah benar-benar menemukan Atlantis dalam bentuk yang kita harapkan. Mungkin yang lebih penting, perjalanan pencarian ini mengajarkan kita untuk terus mencari, bertanya, dan tidak pernah berhenti untuk memahami lebih dalam tentang dunia ini dan tempat kita di dalamnya. Seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia, mitos tentang Atlantis tidak hanya bertahan dalam dunia ilmiah dan sejarah, tetapi juga telah meresap ke dalam kebudayaan populer. Dalam berbagai bentuk media, seperti film, sastra, seni, dan permainan video, kisah Atlantis terus memikat imajinasi banyak orang. Pengaruh mitos ini telah melampaui batas waktu dan ruang, menghubungkan penonton dan pembaca di seluruh dunia dengan gagasan tentang sebuah peradaban yang hilang, sebuah tempat yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan tragedi. Dari film klasik hingga karya sastra kontemporer, Atlantis tetap menjadi simbol yang kuat dari pencarian akan pengetahuan dan takdir manusia. Salah satu contoh paling terkenal dari pengaruh Atlantis dalam kebudayaan populer adalah melalui karya-karya fiksi ilmiah dan fantasi. Dalam banyak cerita fiksi, Atlantis digambarkan sebagai sebuah peradaban kuno yang sangat maju, dengan teknologi yang melampaui zaman mereka, atau sebagai sebuah tempat magis yang menyimpan kekuatan misterius. Karya-karya seperti ini seringkali menggambarkan Atlantis sebagai tempat yang penuh dengan kemewahan, teknologi canggih, dan kebijaksanaan spiritual, tetapi juga sebagai simbol dari kehancuran akibat keserakahan atau penyalahgunaan kekuatan. Ini menciptakan narasi yang sangat menarik dan menggugah rasa ingin tahu pembaca dan penonton, yang ingin mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi di peradaban yang hilang ini.
Film-film Hollywood, misalnya, seringkali menggunakan Atlantis sebagai latar belakang untuk cerita-cerita epik dan petualangan yang memukau. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah film Atlantis, The Lost Empire yang dirilis oleh Walt Disney pada tahun 2001. Dalam film ini, Atlantis digambarkan sebagai sebuah peradaban yang sangat maju dan penuh misteri, dengan teknologi luar biasa yang akhirnya hancur karena kesalahan manusia. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan petualangan seru, tetapi juga menggali tema-tema seperti kebijaksanaan, pengorbanan, dan penebusan. Film ini, meskipun berfokus pada hiburan, juga berhasil menciptakan gambaran visual yang mendalam tentang apa yang bisa terjadi jika manusia tidak menghargai pengetahuan dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam dunia sastra, Atlantis juga menjadi tema yang sering dieksplorasi. Banyak penulis, dari penulis fiksi ilmiah hingga penulis mistik, telah mengaitkan mitos Atlantis dengan pencarian akan makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan peradaban manusia. Penulis seperti Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, dan lain-lain telah menggunakan Atlantis sebagai simbol dari misteri dan ketidakpastian. Dalam karya-karya mereka, Atlantis seringkali digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebijaksanaan yang hilang, tetapi juga sebagai tempat yang membawa bencana bagi mereka yang terlalu tamak atau tidak bijaksana dalam mengelola pengetahuan tersebut. Tema ini muncul berulang kali, memperlihatkan ketakutan manusia terhadap bahaya keserakahan dan kekuasaan. Tidak hanya dalam sastra dan film, Atlantis juga berperan penting dalam dunia permainan video. Banyak permainan yang mengangkat tema Atlantis, seringkali menggabungkan elemen fantasi dan petualangan dengan pencarian akan kota yang hilang ini. Salah satu contoh permainan video yang terkenal adalah Assassin's Creed Odyssey, di mana para pemain dapat menjelajahi dunia kuno yang penuh dengan mitos, termasuk legenda Atlantis. Dalam permainan ini, Atlantis digambarkan sebagai sebuah tempat yang menyimpan rahasia besar dan kekuatan luar biasa, yang bisa memberikan keuntungan besar bagi mereka yang berhasil menemukannya. Hal ini menggambarkan bagaimana Atlantis dalam kebudayaan populer bukan hanya simbol dari sebuah peradaban yang hilang, tetapi juga sebagai metafora untuk pencarian pengetahuan dan kekuatan yang tiada habisnya. Selain dalam media hiburan, Atlantis juga telah memengaruhi berbagai bentuk seni visual. Pelukis dan seniman selama berabad-abad telah terinspirasi oleh gagasan tentang Atlantis, menciptakan lukisan-lukisan yang menggambarkan kota yang tenggelam, dengan lanskap yang fantastis dan simbolisme yang mendalam. Dalam banyak karya seni ini, Atlantis digambarkan sebagai sebuah utopia yang indah, dengan struktur yang megah dan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga seringkali digambarkan dengan nuansa kehancuran, memperlihatkan kehancuran yang akan datang akibat kelalaian manusia. Tema ini menciptakan dialog antara keindahan dan kesedihan, memberikan kedalaman emosional pada mitos yang telah berusia ribuan tahun. Namun, pengaruh Atlantis tidak terbatas hanya pada seni visual dan hiburan populer. Dalam dunia psikologi dan teori sosial, konsep Atlantis juga digunakan sebagai simbol dari ide-ide tentang kemajuan manusia, baik dalam hal teknologi maupun spiritualitas. Bagi beberapa ahli, Atlantis adalah representasi dari aspirasi manusia untuk mencapai puncak peradaban yang harmonis dan ideal. Ini mengandung pengertian bahwa kita, sebagai umat manusia, terus berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik, meskipun kita seringkali tergoda oleh ambisi dan keserakahan yang dapat menghancurkan peradaban kita sendiri. Dengan cara ini, Atlantis menjadi cermin dari harapan dan ketakutan manusia dalam menghadapi takdir mereka. Mitos Atlantis juga telah digunakan oleh beberapa gerakan spiritual dan esoterik sebagai simbol dari pencarian pencerahan batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Dalam ajaran-ajaran seperti teosofi dan okultisme, Atlantis dipandang sebagai tempat yang penuh dengan pengetahuan rahasia yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pemahaman spiritual yang tinggi. Beberapa ajaran ini menyatakan bahwa peradaban Atlantis memiliki akses ke energi dan kekuatan alam yang luar biasa, dan mereka yang dapat menghubungkan diri dengan energi ini akan dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam pandangan spiritual ini, pencarian Atlantis tidak hanya berkaitan dengan temuan fisik, tetapi juga dengan pencarian spiritual yang lebih dalam. Namun, di balik semua representasi fiksi ini, ada pula pandangan kritis terhadap bagaimana mitos Atlantis telah dimanfaatkan dalam kebudayaan populer. Beberapa pengkritik berpendapat bahwa penggambaran Atlantis dalam media seringkali berfokus pada fantasi dan hiburan semata, tanpa memberikan penghormatan yang cukup pada nilai-nilai asli yang terkandung dalam mitos tersebut. Dalam hal ini, Atlantis tidak lagi dilihat sebagai simbol dari peringatan moral atau pelajaran kehidupan, melainkan hanya sebagai objek komersial yang dapat dijual kepada halayak umum.
Ini menunjukkan bagaimana kebudayaan populer dapat mengubah makna asli dari sebuah mitos untuk memenuhi kepentingan pasar atau hiburan semata. Tetapi, meskipun terdapat berbagai interpretasi dan perubahan dalam cara Atlantis digambarkan, tidak bisa disangkal bahwa pengaruhnya terhadap kebudayaan populer sangat besar. Kisah ini terus menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis, yang memberikan pelajaran berharga tentang harapan, kejatuhan, dan pencarian manusia akan kebijaksanaan. Melalui film, sastra, seni, dan berbagai media lainnya, mitos Atlantis tetap hidup, berfungsi sebagai simbol universal yang mewakili banyak tema tentang kehidupan, baik dalam konteks sejarah, moralitas, maupun pencarian tak terbatas kita terhadap pengetahuan. Meskipun Atlantis tidak pernah ditemukan secara pasti, warisannya telah mengakar dalam sejarah manusia, memberikan pelajaran penting tentang peradaban, kemajuan, dan keruntuhan. Mitos tentang kota yang tenggelam ini terus memberikan inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan kita tentang bahaya keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya kebijaksanaan. Atlantis menjadi simbol dari potensi luar biasa yang dimiliki oleh umat manusia, tetapi juga sebagai peringatan akan betapa rapuhnya peradaban kita jika kita tidak menjaga keseimbangan antara teknologi, moralitas, dan spiritualitas. Pelajaran yang diambil dari cerita Atlantis lebih dari sekadar kisah kehancuran, tetapi juga merupakan refleksi dari tantangan yang terus dihadapi umat manusia. Pertama-tama, satu pelajaran penting yang dapat dipetik dari cerita Atlantis adalah pentingnya keberlanjutan dalam peradaban. Dalam deskripsi Plato, peradaban Atlantis sangat maju dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi mereka terjerat dalam keserakahan dan nafsu untuk menguasai dunia. Mereka menggunakan pengetahuan dan kekuatan yang mereka miliki tanpa mempertimbangkan dampaknya pada keseimbangan alam dan masyarakat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan teknologi dapat membawa keuntungan besar, tanpa kebijaksanaan dan tanggung jawab moral, kemajuan tersebut dapat dengan cepat berubah menjadi kehancuran. Atlantis mengingatkan kita bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang mempertahankan sumber daya alam, tetapi juga tentang mengelola kemajuan dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, cerita Atlantis juga mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan manusia dengan alam. Dalam banyak versi cerita, Atlantis digambarkan sebagai sebuah kota yang sangat maju dan memiliki teknologi yang luar biasa, namun mereka gagal untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Mereka menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Kehancuran Atlantis, dalam konteks ini, menjadi peringatan tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan manusia dan kelestarian lingkungan. Dalam dunia modern, ini adalah pesan yang sangat relevan, karena kita menghadapi tantangan besar dalam mengelola perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dari sudut pandang sosial, Atlantis juga mengajarkan kita tentang bahaya ketidakadilan dan keserakahan. Dalam legenda, masyarakat Atlantis awalnya dikenal sangat makmur dan adil, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai terjerat oleh kekuasaan dan keinginan untuk menguasai lebih banyak wilayah. Elit yang berkuasa di Atlantis semakin mementingkan keuntungan pribadi mereka, sementara rakyat biasa semakin menderita. Perubahan ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan sosial dan keserakahan dapat merusak struktur peradaban yang pada awalnya maju dan damai. Hal ini menjadi peringatan bagi kita untuk menjaga keseimbangan dalam sistem sosial dan ekonomi kita, agar kita tidak terjerumus pada ketidakadilan yang dapat menghancurkan kedamaian dan kemajuan. Penting juga untuk mencatat bahwa Atlantis bukan hanya sebuah peringatan tentang kehancuran, tetapi juga tentang potensi besar yang ada dalam diri umat manusia. Sebelum kehancurannya, Atlantis merupakan simbol dari pencapaian luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dalam konteks ini, Atlantis mengingatkan kita tentang apa yang bisa dicapai oleh umat manusia jika kita mampu mengelola potensi kita dengan bijak. Sebagai peradaban yang masih terus berkembang, kita harus mengingat bahwa kita memiliki kapasitas untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa merusak keseimbangan alam atau nilai-nilai kemanusiaan. Warisan Atlantis juga dapat dilihat dari perspektif keinginan manusia untuk memahami masa lalu dan menggali pengetahuan yang hilang. Pencarian Atlantis, baik dalam konteks fisik maupun metaforis, menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang asal-usul kita sebagai umat manusia. Masyarakat modern, meskipun telah mengalami kemajuan besar dalam sains dan teknologi, masih terus berusaha untuk mengungkap misteri yang ada di balik peradaban kuno dan pengetahuan yang hilang. Proses pencarian ini
Meskipun tidak selalu berujung pada penemuan konkret, tetap menjadi bagian integral dari perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Selain itu, mitos Atlantis memberi kita wawasan tentang keruntuhan peradaban dan bagaimana kita dapat mencegahnya. Meskipun kita tidak dapat memprediksi masa depan, pelajaran dari Atlantis mengajarkan kita bahwa setiap peradaban harus menjaga keseimbangan antara kekuasaan, pengetahuan, dan tanggung jawab. Ketika kita terlalu fokus pada pencapaian material tanpa mempertimbangkan dampaknya pada moralitas, hubungan sosial, dan lingkungan, kita berisiko mengikuti jejak Atlantis yang hancur karena ketidakseimbangan internal. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah dan memastikan bahwa kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama, melainkan membangun masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Mitos Atlantis juga mengajak kita untuk merefleksikan nilai-nilai spiritual dan etika yang harus dimiliki oleh setiap peradaban. Sebagian besar legenda Atlantis menggambarkan kehancurannya sebagai akibat dari kehilangan nilai-nilai moral yang mendalam. Dalam cerita-cerita tersebut, peradaban yang sangat maju namun kehilangan hubungan spiritual dan etika mereka akhirnya jatuh dalam kehancuran. Ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi dan material tidak cukup untuk mempertahankan peradaban yang sehat. Kita juga perlu menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, yang mencakup kejujuran, kebaikan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama dan alam. Bagi banyak orang, Atlantis bukan hanya sebuah tempat yang hilang di masa lalu, tetapi sebuah simbol pencarian spiritual yang tak pernah berakhir. Masyarakat modern seringkali mencari cara untuk menemukan makna yang lebih dalam kehidupan, dan cerita Atlantis seringkali muncul sebagai referensi untuk pencarian ini. Bagi beberapa orang, Atlantis mewakili pencapaian pencerahan spiritual atau pengetahuan yang lebih tinggi yang dapat membantu umat manusia mencapai tingkat kebijaksanaan yang lebih besar. Meskipun kita tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang terjadi pada Atlantis, kita dapat melihat bahwa pencarian untuk kota ini adalah cerminan dari pencarian kita untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan, alam semesta, dan peran kita di dalamnya. Warisan Atlantis juga mencerminkan keteguhan hati manusia dalam menghadapi tantangan besar. Meskipun kota itu hilang berabad-abad yang lalu, kisahnya tetap hidup dalam berbagai bentuk, memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi generasi-generasi berikutnya. Melalui cerita ini, kita diingatkan bahwa meskipun peradaban kita mungkin mengalami kemunduran atau kehancuran, semangat pencarian dan keinginan untuk memahami tak pernah padam. Ini adalah inti dari warisan Atlantis, bahwa dalam setiap krisis terdapat peluang untuk belajar, tumbuh, dan mengubah arah kita menuju masa depan yang lebih baik. Akhirnya, Atlantis tetap menjadi simbol dari harapan dan peringatan. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun manusia mampu menciptakan peradaban yang luar biasa, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap keserakahan dan kekuasaan. Kejadian yang menimpa Atlantis, meskipun hanya sebuah legenda, mengingatkan kita bahwa tak ada yang abadi. Dengan demikian, warisan Atlantis bukan hanya tentang pengetahuan yang hilang, tetapi juga tentang pelajaran hidup yang tetap relevan dalam setiap fase sejarah umat manusia. Seperti kota itu yang tenggelam dalam lautan waktu, begitu pula kita sebagai umat manusia harus menjaga keseimbangan dan belajar dari masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih baik.